Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. من المؤمنين رجال صدقوا ما أحد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, yang khatib muliakan Tuku Imam Syekh, Tuku Imam Bambu, Tuku Imam Rawatib, Bapak Besi, Tuhaput dan seluruh aparatur desa. Alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul di rumah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Ini merupakan sebuah nikmat yang masih dititipkan oleh Allah, sehingga kita dipilih pada hari yang dinamakan dengan hari Sayyidul Ayyam untuk bertemu dengan Allah. Ini adalah nikmat yang masih tertancap di dalam jiwa kita. Dan kenikmatan tersebut apabila kita mensyukurinya, maka kita akan menjadi hamba yang senantiasa akan dilimpahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kalau seandainya kalian mensyukuri terhadap nikmat yang diberikan, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Jadi kita tidak akan menunggu nikmat itu diberikan kepada kita baru kita akan bersyukur, akan tetapi kita senantiasa untuk selalu bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga Allah akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut kepada kita. Selawat dan salam bersama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala aspek kepada kita. Barusan tanbih dibacakan bagaimana aturan pada saat kita berada di hari yang dinamakan oleh Rasul adalah sebagai Sayyidul Ayyam. Bayangkan ada di antara saudara-saudara kita, mereka masih menunggu di bawah pohon di luar sana sampai dengan khatib akan turun dari mimbar baru mereka akan beranjak ke rumah Allah. Padahal Rasul sudah mengatakan apabila khatib sudah naik ke atas mimbar, maka tidak boleh lagi ada orang yang berbicara, karena setiap pembicaraan tersebut akan dinamakan dengan law, sia-sia. Inilah indahnya kita. Saat Allah memilih kita hidup dalam keadaan Islam, lalu dikirim baginda Rasulullah SAW. Agar apa? Agar menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Bagaimana cara kita melaksanakan salat Jumat, itu diberikan pedoman oleh baginda Rasulullah SAW. Di hari ini Rasul juga mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak berselawat kepadanya. Allah menciptakan malaikat yang khusus untuk mencatat siapapun yang berselawat kepada Rasulnya, kepada kekasihnya. Dinamakan dengan malaikat as-sayyihin. Malaikat itu berlalu lalang, siapa saja yang berselawat maka akan dicatat. Bayangkan bagaimana mulianya orang-orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Untuk apa kita berselawat? Nanti di hari akhirat kita semua akan mencari sosok baginda Rasulullah, akan meminta kepada beliau, "Ya Rasul, berikanlah kepadaku syafaatmu." Ini adalah permintaan yang paling mahal. Bayangkan semua manusia akan mencari sosok baginda Rasulullah SAW. Bayangkan populasi manusia hari ini 7 miliar lebih. Bayangkan dari mulai diciptakan Nabi Adam sampai dengan nanti hari akhirat, berapa jumlah populasi manusia? Semua akan antri meminta syafaat kepada baginda Rasulullah.
Semoga jamaah yang berhadir pada Jumat yang penuh dengan keberkahan ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ayat yang khatib bacakan tadi merupakan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 23 di mana Allah memuji orang-orang yang apabila mereka mendengarkan sesuatu dari Allah dan Rasulnya maka mereka tidak pernah memperlambat-lambatnya. Ayat tersebut di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan turun pada saat peperangan Uhud. Rasul menjejerkan 70 sahabat mulianya di peperangan Uhud tersebut. Lalu turun malaikat Jibril menurunkan ayat tersebut. Bagaimana kondisi mereka? Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullahi alaihi faminhum man qadha nahbah. Ada di antara orang-orang yang beriman pada saat mereka mendengarkan sesuatu perintah dari Allah dan Rasulnya maka mereka bersegera. 70 orang yang syahid di dalam peperangan Uhud itu mereka selalu mengedepankan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Pada saat terjadi peperangan tersebut umat Islam yang awalnya 1000 orang lalu 300 orang munafik itu kembali lagi ke Madinah sehingga tinggallah 700 orang bertempur melawan 3000 pasukan kafir. Bayangkan, tidak ada keseimbangan sedikit pun pada saat terjadi peperangan tersebut. Rasul memerintahkan kepada para sahabatnya agar apa? 50 orang yang ditempatkan oleh Rasulullah di atas Jabal Rumah atau disebut juga dengan Jabal Multaqal Ainain itu tidak boleh turun sama sekali. Kalian yang ditempatkan di atas gunung tersebut apabila kalian melihat kami sudah dimakan oleh burung pemakan bangkai maka jangan pernah turun dari atas gunung tersebut. Itu adalah pesan Rasul, pesan yang nyata kepada para sahabat mulia. Mereka bertugas berada di atas posko pemanahan. 50 orang yang ditempatkan di situ. Itu adalah perintah Rasul kepada mereka. Dan Rasul melelang pedangnya sehingga sahabat mulia Abu Dujanah berhasil mendapatkan pedang tersebut. Lalu pada saat dia memegang pedang tersebut, dia ikat kepalanya dengan ikatan tali merah, dengan ikatan merah. Lalu dia berjalan dengan congkaknya, dengan sombong. Maka pada saat itu Rasul mengatakan kepada Abu Dujanah dan kepada para sahabat semua, inilah kesombongan yang dibenarkan di dalam Islam. Sombong terhadap musuh-musuh Allah. Pada saat itu Abu Dujanah beserta 10 orang sahabat mulia lainnya berada di posisi terdepan, di garda terdepan dalam peperangan Uhud. Rasul menempatkan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali itu di posisi terdepan sehingga apa yang terjadi? Pada saat itu semua bendera yang dipegang oleh orang-orang kafir, bendera tersebut semuanya tumbang. Sehingga orang-orang kafir yang berjumlah 3000 orang itu semuanya porak-poranda, mereka kembali mundur. Mereka lari terbirit-birit. Pada saat itu orang-orang yang berada di atas gunung tersebut mengira peperangan telah selesai. Bukan mereka turun dikarenakan mereka ingin mendapatkan harta ghanimah, harta perolehan secara peperangan. Tidak. Itu adalah fitnah terbesar kepada sahabat mulia. Mereka mengira bahwasanya peperangan telah usai. Maka mereka turun. Apa yang terjadi? Pada saat mereka meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka terjadi kacau balau. Sehingga pada saat itu umat Islam terpecah menjadi 3 bagian. Ada yang terus melanjutkan peperangan, ada yang duduk-duduk saja, dan ada yang pulang lari ke Madinah. Salah seorang sahabat mulia Anas bin Nadhar pada saat itu berteriak kepada orang-orang yang berada di sana. Apa yang dikatakan oleh Anas bin Nadhar? Dia adalah salah seorang sahabat mulia yang tidak sempat ikut dalam peperangan Badar, ingin menebus karena dia tidak sempat berperang dalam perang Badar dan ingin tebusnya di dalam perang Uhud ini. Dia bertanya kepada sahabat yang lain, "Ma balukum? Kalian ini ngapain?" Maka para sahabat yang duduk-duduk itu pada saat itu mereka menjawab, "Laqad qatala Muhammad, Nabi Muhammad telah dibunuh." Maka Anas bin Nadhar menanyakan lagi kepada mereka, "Fama tadunnu hayatukum ba'dahu?" Terus bagaimana dengan kehidupan kalian setelah meninggalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qumu,
Anas berteriak, "Qumu, bangkitlah. Faqataluhum kama qatala nabiyukum." Bunuh mereka sebagaimana mereka telah membunuh nabi kalian. Disitulah terjadi semangat yang luar biasa dari para sahabat sehingga mereka kembali bertempur dengan orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir untuk menumbangkan seorang sahabat mulia Anas bin Nadar itu memerlukan 80 luka. Sehingga pada saat Anas bin Nadar meninggal dunia, manakah pada saat itu dia tidak dikenal oleh para sahabat yang lainnya. Coba bayangkan bagaimana luka yang dialami oleh Anas bin Nadar, hancur porak-poranda. Hari ini siapa di antara kita yang sudah mempunyai luka seperti itu memperjuangkan agama Allah? Patna cabok tadi. Sehingga kita bisa mengatakan bahwasanya luka kita ini dikarenakan kita memperjuangkan agama Allah. Tidak ada. Lihatlah para sahabat. Dan ada di antara para sahabat tersebut, mereka adalah saudara sekandung, tapi yang satunya itu berada dalam barisan orang-orang kafir, dan yang satu lagi itu adalah berada di samping sisi Rasulullah SAW. Siapa dia? Itu adalah Utbah bin Abi Waqqas. Dia melempar batu, sehingga pada saat dia melempar batu, apa yang terjadi? Gigi Rasul ini patah. Gigi Rasul patah itu dikarenakan dilempar oleh Utbah bin Abi Waqqas. Sedangkan di sisi Rasulullah ada sahabat, ada saudara kandungnya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia adalah seorang pemanah yang paling ulung. Maka bayangkan hari ini, pada saat kita mempunyai keluarga, ada di antara saudara kita yang belum mendapatkan hidayah dari Allah, maka apa yang kita lakukan? Pinta doa kepada Allah agar saudara kita itu diberikan hidayah dari Allah. Jangan tinggalkan dia, pintalah kepada Allah. Jika kita masih mempunyai anak, ayah, ibu yang belum dekat dengan Allah, jangan tinggalkan ke mereka. Pintalah kepada Allah agar mereka diberikan hidayah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pada saat para sahabat ingin menyelamatkan Rasulullah SAW, Rasul dibawa lari ke dalam jurang, dalam tebing di Jabal Uhud. Maka pada saat itu Rasul yang memakai 2 lapis baju besi tidak bisa untuk menaiki ke dalam tebing tersebut. Maka salah seorang sahabat mulia, Talhah bin Ubaidillah, memberikan beliau jongkok, lalu memberikan punggungnya untuk diinjak oleh kaki mulia tersebut. Lalu dia mendorong Rasulullah sehingga Rasul bisa dimasukkan ke dalam jurang, dalam tebing yang ada di Jabal Uhud tersebut. Maka pada saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Wajabat Talha." Maka Talha adalah salah satu sahabat mulia yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia memberikan pundaknya untuk diinjak oleh kaki mulia tersebut. Hari ini, apa yang sudah kita berikan pundak kita, apa yang sudah kita pinggul dengan pundak kita ini, sehingga kita ini akan dikatakan oleh Rasul nanti bahwasanya kita akan mendapatkan surganya. Bayangkan para sahabat, mereka tidak pernah menunggu esok. Untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Mereka bersegera melakukannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada salah seorang orang tua, Amr bin Jumuh. Dia adalah orang tua yang pada saat dia ingin meminta untuk izin kepada Rasulullah agar bisa berjihad dalam perang Uhud, maka dia dilarang oleh anaknya. Kenapa? Dikarenakan anaknya mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasul, jangan engkau berikan izin kepada ayahanda kami, karena ayahanda kami dia tidak mempunyai fisik yang bagus." Amr bin Jumuh adalah salah seorang sahabat yang kakinya pincang, capit, mohon maaf, tapi dia mempunyai semangat yang sangat luar biasa. Kendati Allah menciptakan fisiknya yang cacat, tapi dia ingin mengorbankan dirinya untuk memperjuangkan agama Allah ini di dalam peperang Uhud. Lalu dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasul, izinkan aku untuk berperang dalam perang Uhud, karena aku ingin menginjak syurga dengan kaki pincangku. Uridu an atihal jannah birijli hadha." Aku ingin menginjak syurga dengan kaki pincangku. Hari ini jamaah, Allah ciptakan kita dengan kondisi fisik kita yang sempurna. Apakah kita pernah hadir ke masjid ini salat 5 waktu selain hari Jumat? Allah akan tanya nanti kepada kita di hari akhirat dengan fisik yang Allah berikan secara sempurna kepada kita. Lihatlah, belajarlah dari Amr bin Jumuh. Kendati dia mempunyai fisik yang tidak sempurna, pincang kakinya,
Maka dia berteriak, uridu an atihal jannah birijli hadha. Aku ingin menginjak surga dengan kaki pincangku ini. Dan dia berteriak kepada para sahabat semuanya, aku telah mencium aroma surga dari balik Uhud. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Allah ciptakan kita dengan fisik yang sempurna. Jangan pernah kita melewatkan diri kita untuk memenuhi apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Abu Ubadah, pada saat Rasul terluka dan di pelipisnya itu ada 2 duri besi, maka pada saat itu dia ingin mengeluarkan duri besi yang ada di pelipis Rasulullah SAW. Dia meminta dan memohon pada sahabat yang lain, izinkan aku mengeluarkan pelipis duri besi di pelipis Rasul, sehingga Rasul tidak akan pernah merasakan rasa sakitnya. Apa yang dia lakukan? Abu Ubadah mengemut duri besi yang ada di pelipis Rasul, sehingga apa yang terjadi? Giginya tanggal satu. Dia emut secara pelan-pelan sehingga Rasul tidak merasa sakit, sehingga giginya tanggal. Dia emut yang satu lagi duri besi, sehingga apa yang dirasakan? Giginya tanggal kedua. Begitulah mereka mempersembahkan amal-amal, mereka mempersembahkan segala kebaikan untuk apa? Memperjuangkan agama Allah ini. Mereka ingin memastikan bahwasanya Rasul tidak akan sakit pada saat dicabut pelipis, pada saat dicabut duri besi di pelipisnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada saat setelah peperangan, Rasulullah sangat perhatian kepada sahabatnya. Rasul memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk mencari Sa'ad bin Rabi'. Maka pada saat itu Rasul memesan kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, carilah Sa'ad bin Rabi' dan sampaikan kepadanya salam dan tanyakan kepadanya kabarnya, bagaimana kabar Sa'ad bin Rabi'. Maka pada saat Ubay bin Ka'ab bertemu dengan Ubay bin Rabi', lalu Ubay mengatakan, wahai Sa'ad, Rasulullah menyuruhku untuk mencarimu. Lalu Rasul mengirimkan salamnya kepadamu dan menanyakan kabarmu. Bayangkan bagaimana mulianya manusia ini, disalami oleh Rasulullah, ditanyain kabarnya oleh Rasul. Hari ini siapa di antara kita yang pernah disalamkan oleh Rasulullah SAW, yang pernah ditanyakan kabar kita oleh Rasul? Sa'ad bin Rabi' adalah salah seorang sahabat mulia yang dikirim salam oleh Rasul dan ditanyakan kabarnya. Pada saat itu Sa'ad bin Rabi' mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, sampaikan salamku balik kepada Rasulullah SAW. Dan aku dalam keadaan baik, dan aku telah merasakan aroma surga dari balik Uhud ini. Sampaikan kepada orang setelahku, jangan pernah ada di antara mereka yang tidak mau menerima perintah Allah dan Rasulnya, karena aku telah merasakan bagaimana surga tersebut. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah kondisi mereka, orang-orang yang disuruh cari oleh Rasulullah SAW. Salah seorang anak muda yang baru saja semalam dia menikah dan malamnya dia berhubungan suami istri. Pada saat itu dia belum sempat mandi junub. Namanya adalah Khandalah bin Ubaidillah. Anak muda tersebut mendengarkan suara teriakan dari Bilal. Dia malam berhubungan suami istri dan Bilal pada saat itu mendengar berteriak kepada seluruh penduduk Madinah, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Maka Khandalah pada saat mendengar suara teriakan Bilal tersebut, dia lari bergegas untuk menuju ke dalam peperangan Uhud, dan dia tidak sempat mandi junub dan dia syahid dalam peperangan tersebut. Maka Rasul mengatakan kepada sahabat mulianya semuanya, cari Khandalah, karena para malaikat telah sibuk memandikannya dan mengafaninya. Dan para sahabat pada saat melihat Khandalah, dia sudah dimandikan oleh para malaikat. Khandalah mengatakan kepada sahabat yang lain, aku tidak sempat mandi junub karena aku takut nanti dikira oleh Rasul ada orang-orang munafik beralasan karena aku pengantin baru maka aku tidak mau berjihad. Ini yang dikatakan oleh Khandalah. Maka pada saat itu dia diperebutkan oleh malaikat untuk dimandikan. Bayangkan bagaimana mulianya keimanan para sahabat ini semuanya. Dan salah seorang orang tua yang dimutilasi pada saat peperangan Uhud tersebut adalah Abdullah bin Haram. Dia mempunyai anak seorang perawi hadis yang paling banyak, Jabir bin Abdullah.
Jabir bin Abdullah pada saat melihat ayahandanya dimutilasi, kupingnya dipotong, hidungnya dipotong, mulutnya dijahit. Anak mana yang tidak menangis melihat ayahnya diperlakukan seperti itu? Bayangkan, ayah kita dibuat seperti itu oleh musuh. Maka pada saat itu Jabir menangis, dan itu disebutkan di dalam Sahih Muslim. Aku menangis dan Rasul tidak melarang aku menangis. Kenapa? Wajar seorang anak meneteskan air matanya pada saat kehilangan orang yang dicintai. Dan Rasul mendatangi Jabir bin Abdullah dan mengatakan bahwasanya, wahai Jabir, barusan malaikat mendatangiku mengatakan kondisi seluruh orang-orang yang syahid di dalam Uhud ini. Semua orang-orang yang syahid mereka diangkatkan ruhnya dan berbicara dengan Allah. Tapi ayahmu berbicara dengan Allah kifahan, tanpa ada tirai. Dan pada saat itu Allah menanyakan kepada Abdullah bin Haram, apa yang engkau inginkan wahai Abdullah bin Haram? Maka pada saat itu Allah bin Haram mengatakan, hidupkan aku sekali lagi wahai Allah, biar aku bisa merasakan bagaimana indahnya mati syahid. Maka pada saat itu Allah berfirman kepada Abdullah bin Haram, tidak mungkin wahai Abdullah bin Haram, kalau memang demikian sampaikan kepada orang setelah. Maka turunlah ayat, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan engkau katakan kepada orang-orang yang syahid di jalan Allah, mereka itu adalah terbunuh mati, tapi mereka itu adalah orang-orang yang hidup, tapi kalian tidak mengetahui. Salah seorang sahabat mulia yang dulunya adalah anak muda yang sangat klinis parlente, dan Rasul sendiri mengatakannya dan memujinya. Dia itu adalah Mus'ab bin Umair. Rasul bersabda, ma ra'aitu bi Makkah ahadun ahsanu limmah wala arqa hullah wala an'ama ni'matan min Mus'ab bin Umair. Ini adalah pengakuan Rasulullah. Tidak ada satu orang pun anak muda yang paling klimis, ganteng, parlente di Mekah dan yang paling banyak mendapatkan nikmat kecuali Mus'ab bin Umair. Kalau seandainya Mus'ab berjalan di kota Mekah, maka orang semua akan mengetahui bahwasanya yang barusan lewat itu adalah Mus'ab bin Umair. Begitulah parfum yang digunakan oleh Mus'ab bin Umair. Suatu hari pada saat Rasul sedang di dalam majelis ilmu di Madinah, masuk Mus'ab bin Umair, dan itu hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Inna lajulusa ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma ittala'a alaina Mus'ab bin Umair. Ketika kami sedang duduk dalam majelis ilmu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lewatlah Mus'ab bin Umair. Ma alaihi illa burdatun lahu marqu'atun bi fawr. Dan dia menggunakan bajunya itu adalah marqu'ah. Bajunya itu dah penuh dengan tempelan. Falamma ra'ahu Nabi alaihi salatu wassalam fabaka alaihi. Maka pada saat Rasul melihat kondisi Mus'ab dengan pakaiannya yang compang-camping tersebut, maka Rasul menangis melihat kondisinya. Hari ini siapa di antara kita yang pernah ditangisi oleh Rasul? Mus'ab pada saat meninggal di dalam peperangan Uhud tersebut, ditarik kepalanya, terbuka kakinya. Pada saat ditutup kakinya, nampak wajahnya. Bayangkan, ini adalah duta besar Islam pertama sekali yang dikirim oleh Rasul untuk mengislamkan seluruh penduduk Madinah. Dia ketok pintu Madinah. Dia berbicara dengan seluruh penduduk kota Madinah, sehingga Madinah semuanya masuk Islam dikarenakan anak muda tersebut. Bayangkan bagaimana hebatnya anak muda tersebut. Tapi pada saat dia meninggal di dalam perang Uhud, tidak cukup kain kafannya. Pada saat ditutup kepalanya, terbuka kakinya. Hari ini siapa di antara kita yang pada saat kita meninggal nanti kain kafan tidak cukup? Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, ada salah seorang wanita yang dia ikut berperang melawan orang-orang kafir. Suaminya, dua anak laki-lakinya ikut berperang. Nusaybah atau dikenal dengan Ummu Umarah. Rasul membanggakannya. Rasul memujinya, wahai Nusaybah, keluargamu jauh lebih baik dari keluarga fulan karena engkau bersama suamimu, dua anak laki-lakimu ikut berperang. Rasul mengatakan bahwasanya kemanapun aku melihat ke kanan ada Nusaybah, aku melihat ke kiri ada Nusaybah, aku berpaling ke belakang ada Nusaybah, dimanapun aku melihat ada Nusaybah. Dan Nusaybah mempunyai luka di badannya, melawan kesatria itu lebih dari 10 luka di tubuhnya.
Pada saat itu Rasul memujinya dan Nusaybah tahu Rasul sedang memujinya, maka dia meminta kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, pintalah kepada Allah agar aku dan seluruh keluargaku menjadi pendampingmu nanti di dalam surga.